Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Masih di Dewan Padit Indonesia dan kita akan ngebahas soal Copa del Rey, di mana anak asuh dari Hansi Flick yang lagi-lagi menang dengan skor yang telak atas Valencia nih Bang Marda. Iya betul sekali. Enggak tanggung-tanggung ya, 0-5 ya. 5-0. Ferran Torres hat-trick lagi. Iya, Ferran Torres yang kalau zaman-zaman dulu gua siaran sama Coach Justin tuh selalu dia bilang, wah nih pemain udahlah mentok nggak bisa lagi, tapi akhirnya ya di pertandingan ini momentum bisa dapat hat-trick. Dan kalau gue juga ngeliat progresnya Hansi Flick bersama Barcelona sempet turun gitu kan, sempet ngobrol juga sama Ali sama Rizal waktu itu beberapa episode lalu, terus bisa sampai sekarang tuh oke, di Copa del Rey ini meyakinkan lah. Nah lu ngelihatnya nih Jal dari keseluruhan pertandingan dulu lah. Lawan Valencia seperti apa? Nyaman banget sih ya. Ini kalau dibilang nyaman banget ya nyaman banget, total dominasi, serangan mereka semuanya tuh selalu berarti gitu setiap mereka bangun serangan, tapi lagi-lagi lawannya Valencia, tim yang emang lagi menderita banget musim ini kan. Ini datanya juga 2,82 XG, artinya dari setiap serangan mereka tuh rasanya kayak selalu hampir bikin gol lah. Itu benar-benar bahaya banget serangan mereka, dan gue ngeliat ada peningkatan signifikan banget dari Rafinha di musim ini ya. Secara overall emang meningkat banget, tapi di pertandingan kemarin benar-benar kedewasaannya tuh benar-benar bagus banget. Yang mana dia ada peluang biasanya tembak tuh dia masih mau untuk ngoper, dia masih mau ngeliat rekannya yang di posisi lebih bagus dia oper, tuh benar-benar penampilan yang komplit banget dari seorang Rafinha. Tapi kenapa gue bilang ini hanya Valencia? Karena secara konteks masih di awal tahun yang lalu kalau nggak salah mereka juga menang 7-1 gitu lawan Valencia. Jadi ini bukan barang baru, mereka bisa ngalahin Valencia dengan skor telak. Jadi emang ini lawan yang sangat-sangat bisa jadi lumbung gol. Dan tadi malam Ferran Torres gue rasa penampilan terbaiknya musim ini lah. Iya, berarti Barca bukan jatuhnya bukan penampilan mereka yang spesial, tapi memang lawannya. Tapi Valencia bisa gitu ya musim ini ya? 7-1. Enggak, dari musim lalu juga berantakan. Udah mulai menurun dari musim Gini, lalu ya. konteks lagi, kita membahas XG 2,82, tapi golnya 5. Artinya penciptaan peluang Barca biasa banget. Untuk level Barca ya. Tapi Barcelona bagus dalam memanfaatkan salahnya lawan. Karena kalau cuma memanfaatkan XG atau peluang yang diciptakan, harusnya golnya maksimal 3. Gol dari ya makanya jangan terpaku sama datanya kan. Kalau berasa Bapak kita fokus kepada XG-nya 2,8, berarti paling enggak rataan golnya di 3. Kalau dari penciptaan peluang yang diciptakan walaupun 17 shot kita lihat 17 shot itu 17 shot seperti apa gitu. Cuman apa yang gue lihat semalam Barcelona adalah ini benar-benar dilatih. Arne slot lagi Hansi Flick. Musim ini soalnya Hansi dan juga Arne dua pelatih musim ini impress. Gue sangat impress akan keduanya. Jadi Hansi benar-benar memanfaatkan 3 gol awal itu sisi kanan dari pertahanannya Valencia. Benar-benar dimanfaatkan. Crossing inward crossing, jadi dari kaki ke dalam keluar gitu. Itu benar-benar dicoba berkali-kali dan itu dimanfaatin banget gitu. Bola lepas, lari pemain Barcelona benar-benar mengubur setiap peluang dengan baik. Ada kesalahan dari lawan dimanfaatkan dengan baik. Begitu 3-0, serangan berubah ke kanan. Berkali-kali ada peluang dari kanan. Sayang penyelesaiannya Barcelona juga nggak yang sebagus itu. Kalau lebih titis, kalau lebih tajam, ini lebih dari 5-0. Ini lebih dari 5-0 karena benar-benar error di belakang dari Valencia ini, apalagi sisi kiri babak kedua itu benar-benar ke-expose banget sama Barcelona. Dan ya Ferran Torres menjadi bintang utama di hari itu. Gue belum melihat Ferran Torres yang week in week out musim ini menjadi pemain yang penting bagi Barcelona. Cuman bagi malam tadi Ferran Torres nunjukin mendapatkan momentumnya lah. Dapatkan momentumnya, benar. Jadi tapi dengan ini apakah persaingan striker Barcelona jadi jadi si Hansi Flick ini punya banyak pilihan? Ya tentu saja, cuma utamanya Lamine, Lewandowski, Rafinha. That's it. 3 depan mereka tetap itu. Kalau di pertandingan penting itu pasti pilihan utamanya di 3 itu. Nah, tapi apakah pemain seperti Lamine, pemain seperti Rafinha ada off day-nya nggak? Ada. Nah, dengan ada pemain yang step up seperti ini, opsi makin banyak gitu. Cuma kita lihatlah kapan sih bermain seperti ini Ferran Torres. Seberapa sering? Kan nggak juga gitu. Jadi ya Valencia gue harus ulangi lagi, tadi diulangi juga sama Rizal, pernah bikin kebobolan 7 kali sama Barcelona juga. Artinya emang musim ini emang kerepotan banget. Kalau nggak salah lagi di bawah-bawah juga peringkatnya kan? 19. Wadaw. Ya, degradasi. Jadi makanya emang Valencia ini lagi tim yang mungkin sekali ke bawah, degradasi, relegasi, dan artinya bahwa ya ini bukan malam yang luar biasa bagi Barcelona. Fansnya pun tahu mereka bisa menang lebih besar dibandingkan 5-0. Cuman ya yang penting mereka bisa melaju ke fase selanjutnya. Harusnya Mas Justin nggak pindah ya, Mas Justin Kluivert ya. Kan
sempat di Valencia kan Justin Timberlake. Oh iya. Lalu-lalu. Gak ya. intermezzo aja Bagus dikit. pindah Ya, dong ya, berarti. ya. Upgrade. Upgrade dong. Bagus lagi sekarang Liga Inggris ya. Iya, Nggak mau ini ke Indonesia enggak deh. Lanjut ya, lanjut. Kan banyak yang suka bercanda begitu di kolom Iya, komen kan. iya. Iya. Persija bagus sih. Di Persija dia. Bukan maksudnya ya main di timnas gitu kan. Tapi nggak ada darah Indonesia ya, jadi nggak bisa. Ya? Suriname ada, Suriname. Oh, Suriname ya. Oh, Iya, bisa. sama ya? Iya. Ada Suriname. Oke, kita lanjut yuk bahas Barcelona yuk ya. Apa? Ya balik lagi soal Ferran Torres dengan dia dapat momentum, terus juga ya Hansi Flick sebenarnya skuadnya lumayan gemuk lah Jal. Iya. Ya kan kita Sebenarnya enggak juga loh, Del. Gemuk gara-gara pemain muda. Dibilangnya gemuk dadakan. enggak segemuk Liverpool gitu ya. Iya, kalau gemuknya Liverpool gemuk dengan kualitas, tapi gemuknya Barcelona memaksakan dengan situasi yang ada, lu manfaatkan pemain muda, kok pemain mudanya berkualitas. Berarti kan yang pintar Hansi Flick. Casado. Hansi Ngeraciknya. Flick. Iya. Ya. Otaknya itu di Hansi Flick semua berarti kan. Ya itu apa yang mereka lakukan emang eksepsional banget di musim ini, dan Ferran Torres mungkin emang performanya bukan yang menjanjikan banget lah di musim ini, tapi tiap kali dia tampil sebagai starter, apalagi di turnamen-turnamen kayak sistem cup competition begini, dia cukup bisa perform lah kalau gue bilang. Ini sangat membantu tim dong, artinya ketika dia di cup competition tuh bisa main, dan dari 10 gol yang dia cetak tuh kan hanya dari 9 starter gitu. Dia jadi secara penampilan dia bukan yang dapat kesempatan banyak bakat juga sebenarnya si Ferran Torres ini, tapi secara keseluruhan ini tim yang emang benar-benar saling melengkapin banget, relationnya itu benar-benar terjaga banget dari lini belakang sampai di depan. Dan tadi malam sih matchnya si Yamal dikasih 90 menit ya, dan gue ngeliat ada beberapa fans Barcelona tuh bilang ini ngapain dikasih 90 menit sih, tapi ada pendapat dari Arne Slot yang tadi malam di press conference tuh bagus banget. Apa? Kadang tuh pemain kalau diistirahatin ritmenya malah hilang. Jadi kadang kita pelatih tuh yang lebih tahu soal kapan ini pemain harus dapat 90 menit, kapan dia harus diistirahatin. Dan menurut gue itu benar-benar nawarin sesuatu yang benar-benar fresh banget, penawaran dari infonya dari Arne Slot, dan mungkin itu yang dilakuin sama Lamine Yamal Iya. malam. Hansi Flick bisa ngomong gitu karena nggak cedera. Abis lalu kan bulan lalu cedera dia Iya, sama makanya Yamal. coba menit Karena 90 mungkin plus lawannya dia cedera. lawannya Gitu. Valencia doang Bang Aldi. Dia butuh Jadinya- dia butuh Iya, menitnya itu gua rasa untuk sih. confidence-nya naik, dan Dia juga butuh itu. termasuk ya si Ferran Torres menurut gua dari sisi permainan week in week out mungkin belum Bukan yang nawarin hal menjanjikan. itu, ya. Cuman ketika dia dapat momentum seperti ini, Penting mudah-mudahan mentalitasnya naik dan bisa menjadi kayak game changer nih. Jika Lewandowski dari di depannya lagi pada nggak kurang oke gitu, ada Ferran Torres Iya, gitu sih iya, kalau dari iya. gua. Dan kalau kita lihat kan nanti di Copa del Rey ini juga bakal seru ya, karena kan Iya. Atletico juga masih, terus Madrid juga masih. Menurut kalian final idealnya siapa? Karena kan bakal diundi kan nanti. Undi. Masih ada Sociedad juga. Ya Madrid Barcelona lah. Madrid Barcelona. El Clasico lah, pengennya gue ngeliat El Clasico di final, dan ini baru terjadi dalam beberapa tahun terakhir ya, yang mana 3 tim raksasa La Liga tuh bisa lolos sampai semifinal. 3/4 dari timnya tuh tim yang memang favorit di Liga gitu. Jadi gue ngerasa peluang untuk masing-masing tim tampil di final ini masih terbuka lebar banget. Atletico dengan kualitas bertahan kita tahu sendiri, dia kualitas bertahan paling bagus di musim ini di antara tim-tim Spanyol lainnya. Tapi gue rasa ini lagi-lagi kualitas individu akan menentukan, dan makanya Madrid atau Barcelona tetap jadi favorit. Kalau individu Madrid dong berarti. Madrid makanya tetap individu untuk nganterin mereka ke final itu. Real Tapi kalau Madrid. unit Barcelona. Si unit kalau fit semua ya, fit semua sampai di semifinal dan sampai ke final nanti ya. Ya, tapi kan tadi final ada Chesney. Semalam kan nggak ada kan? Iya, makanya. Tapi yang pasti Real Madrid kalau ketemu Barcelona, gue rasa Barcelona selalu punya jawaban untuk Selalu lawan Madrid Barcelona sih. tuh kayak bisa Iya, di musim ini punya kan. magisnya gitu Iya, ketika lawan tapi Madrid musim ini. nggak bisa sesimpel Kalau itu final juga. mungkin Iya, kalau Iya. final lu nggak bisa gitu, Jal. Cuman Final kalau Ini Madrid, Jal. Iya, cuma kalau kita Final. ngomongin Szczesny lah, tadi lu nyentuh ke Szczesny. Iya. El Sebat ini ternyata Sebat. El Sebat ini ternyata dia Iya. sempat dia kayak Buffon zaman dulu. Ya, ada foto di Instagram zaman dulu, ada rokok depannya M, belakangnya Otto di mobilnya. Nah, kalau lu melihat Szczesny gitu ya, lu berdua. Ya. Pas lagi nggak ada Ter Stegen gini. Lu Ya. butuh kiper lagi, sampai sejauh ini Szczesny mumpuni atau tidak? Semalam clean sheet nggak? Clean sheet. Dan Tapi- ada save penting juga. Tugasnya ya paling nggak checklist Iya, lah gitu. checklist Cuman Barcelona pun nggak bisa memilih banyak untuk kiper Iya, gitu. ada lagi di bangku cadangan siapa nih? Kondisi keuangannya P-nya itu Iya, Inaki Peña. P-nya ada kan, ya mendingan P-nya buat di liga kalau emang Stegen lagi cedera. Stegen masih cedera. sampai panjang dia. Oh. Sampai panjang sampai kelar kayaknya, sampai kelar. Iya, musim. P-nya mendingan buat di liga lah. Simpen tenaga. Disimpan lah. Dan Szczesny ya tahu mungkin ini Valencia, terus juga udah dilatih juga cara melukai, kalau kata bahasa Rizal, menyakiti dari seorang Valencia itu lewat kayak gimana, benar-benar dilatih. Dan ya
Makin keren aja nih orang emang. Tapi kalau Makanya ditanya udah jadi, ya. udah menjawab apa belum ya, emang kalau dari segi clean sheet-nya dia cukup nawarin clean sheet lah. Kalau nggak salah 50% atau 40% gamenya tiap kali dia dimainkan tuh clean Berarti sheet. di game-game mudah berarti. Dan pemain belakangnya juga cukup Valencia. solid ya. Di game belakangnya bisa gampang. nawarin. Tapi game lawan Benfica tuh bener-bener bikin gua nggak yakin sama dia sama sekali. Game ketika dia menang 5-4 itu bener-bener ini nggak meyakinkan sama sekali. Yang mana dia beberapa kali tuh bertubrukan sama pemain belakangnya. Kalau lawannya ngasih long ball tuh dia kayak nggak nyaman banget gitu. Dia bukan nyaman sebagai long sweeper keeper yang dimana bisa ditawarkan sama Ter Stegen biasanya. Tapi Iya. kalau untuk pertandingan lawan Benfica tuh ngasih gue contoh, ini kayaknya kalau Barcelona dengan gaya mereka highline terus, ini bukan jawabannya kiper kayak CSD. Wah, kalau Paru-paru memang itu jatuhnya dibutuhkan paru-paru. Nah, kuat lari Barcelona ini ya. butuh sweeper kiper, ambil aja Andre Onana silakan ya. Itu Bobolannya pokoknya lebih banyak. Barcelona ya secara lini depan udah kayaknya semakin oke. Gimana nanti perbaiki lini belakangnya, mungkin kipernya juga tinggal ganti-ganti siapa gitu Hansi Flick Ya. yang paling tahu soal Barcelona. Yoi. Selain anak asuh Hansi Flick yang berhasil melibas Valencia, ada juga anak asuh dari Conceição yang berhasil menang atas AS Roma. Conceição. Conceição. Oke. Lempeng nih, lempeng. Termasuk ada Kelly Walker yang kayaknya nggak perlu Kyle banyak- Walker. Kyle Walker. Bukan Siap, Kylie salah. ya. Bukan Kylie. Siap salah. Kylie ini ya, Kylie Jenner ya Irving, salah ya. Kylie. Kyle Walker. Iya. Kyle Walker yang kayaknya nggak butuh waktu banyak untuk Nggak adaptasi gitu kan. Ditambah juga English Connection, Tomori di sana, ada Tammy Abraham juga. Kan lihat pertandingan semalam gimana? Ya, Magis, itu magis. Walker itu menggunakan nomor punggung David Beckham. Ini intermezzo aja. Karena kan dia bilang kan, gue kenapa pilih nomor 32 karena dia suka banget Beckham waktu di Milan pakai nomor 32 kan. Dan pengen ada nomor 2-nya. Nomor dia. Nomor dia. iya, Justru Tomori, Englishman yang udah lama di Milan malah semalam sering banget out of position. Iya. Justru Walker lah yang sering banget nutupin space yang ditinggalin sama Tomori gitu dan honeymoon phase menurut gue. tapi nggak juga Del bahwa dia benar-benar ya pengalaman ya. Ya. Pengalaman benar-benar ditunjukin sama Jadi tambah itu honeymoon phase, pengalaman. Jadi buat gua kalau honeymoon phase kan paling ya 3-4 game selesai gitu. Dia bakal jelek lagi. Cuman gua rasa efek instan dari didatangkannya bukan pembelian kan? On loan ya. Ini dapat. Beli. Nggak ada pintu balik balik buat City lagi. Oh. Si Dia Walker. Oh iya soalnya Iya. Walker bilang dia pengen cabut. Iya, dia udah selesai. bilang sama Pep Guardiola. Guardiola Yang juga minjem udah cuma minjem. Felix, si Joao Felix. Ya kalau Felix udah nggak aneh. Felix itu udah kayak Morata ya gue lihat ya. Nggak betah ya Tiap di 6 klub bulan. ya. Iya. Dan Lanjut, dia lanjut, kan datang untuk menggantikan Calabria. Calabria cabut. Calabria cabut dan ya buat gue ini pembelian meskipun umurnya juga udah segitu cuman ini kan Milan atau Serie A selalu punya caranya untuk membangkitkan kembali pemain-pemain gaek. Bukan berarti liganya untuk orang-orang Orang afkiran tua gitu. gitu Cuman, ya. cuman apalagi sekarang Milan walaupun terseok-seok di klasemen Serie A peringkat 7 atau Yap. 8 gue lupa cuman ya gua sih lihat bahwa Walker bakal menjadi pembelian yang penting sekali buat Milan. Gimana dia menawarkan kecepatan, dia menawarkan pengalaman juga. Dia tahu, gue lihat waktu lagi diserang di saat semua backnya maju berusaha untuk tinggi, Walker sendiri tuh yang rapat ke belakang datengin kiper. Iya. Artinya bahwa ya itu pengalaman dan itu ditunjukkan sama Milan dan buat gua ya menghadapi Roma yang seperti semalam buat gua ya ini game yang pasti bakal dilibas sama Walker dan beruntung sekali gitu loh Milan bisa mendapatkan seorang Walker. Ya, untuk gue dari perspektif Milannya jelas ketimbang opsi-opsi sebelumnya ini yang paling upgrade lah untuk bek kanan mereka dari Calabria. Habis itu ada Emerson Royal. Ini jelas upgrade banget dari seorang Kyle Walker dan gue ngeliat Kyle Walker ini emang udah waktunya dia pindah ke Milan dan dia bisa menawarkan sesuatu yang bagus banget. Kalau untuk kualitasnya pribadi Walker, gue rasa dia masih oke lah, tapi bukan untuk City lagi gitu. Kalau untuk main di tim Premier League selain City, gue rasa dia masih jadi starter. Tapi hanya untuk City dia udah decline banget, udah nggak bisa keep up lagi sama gaya mainnya Guardiola. Jadi gue rasa ini perfect timing dia untuk move on dan Milan dapat petuahnya, dapat untungnya dengan dapetin Walker di Berapa usia dia? kayak gini. Dia nggak juga ya kayaknya. bener-bener steal deal banget Iya, lah iya, dapetnya. iya. Keren Milan. Tapi selain Bisa dapetin. si Kelly Walker, Kyle Walker, sorry, my bad. Biar benar. Kyle Walker, Iya, gitu benar. kan. Ada juga pemain baru mereka, Joao Felix yang habis cetak gol dan gak lepas juga dari assist dari Santiago Gimenez Santi gitu kan, Gimenez. yang juga Baru. impresif, baru gitu. Kalian lihat pembelian baru dari AC Milan ini gimana? Untuk Santi Gimenez gue senang, tapi kalau untuk Joao Felix ini udah tren berapa kali dia ngelakuin hal ini. Jadi gue nggak terlalu impress karena dia dari
6 bursa transfer terakhir kayak selalu pindah tim deh. Kalau 2023 istilah Atletico. dalam perkantoran tuh kutu loncat. Jadi misalnya Benar. nggak sampai setahun tiba-tiba lompat. Akhirnya lompat. dia gitu. Kayak gue anxious banget nih, kayak bos gue nih Anxious. toxic banget nih. Gue anxiety banget nih. Gini. Oh, gue tau lagi tuh konten itu tuh ya. Iya, Lagi lagi rame, rame. ya. Tapi juga Felix ya di Itali gitu ya, Jal. Apakah dia bisa akhirnya menemukan zona nyamannya untuk bisa bermain long term? Time will tell gitu loh. Gua sih nggak pengen terlalu banyak ekspektasi karena ini Joe Felix gitu ya. Apa gitu. Apalagi ini kan dibayarin juga sama Chelsea kan. Masih cover. Gajinya di cover juga. Berarti kan emang kepengenan Chelsea untuk mengoffload dia dari squad gitu karena mungkin kelebihan dan juga mungkin dia nggak bakal bisa dimainkan tiap pekan juga. Daripada dia ngambek ya udah dia minta cabut akhirnya dibayarin gajinya. Artinya bahwa ini adalah hal yang coba dilakukan oleh timnya untuk memindahkan dia ke tim lain dan Milan butuh tambahan body, dia butuh tambahan orang untuk mengarungi sisa musim. Dia nggak bisa juggling untuk tengah musim Champions League ini juga di Serie A gitu. Mereka butuh tambahan orang untuk mengisi pos nomor 10 atau nomor sayap kiri untuk menggantikan Leao atau nomor 10 menggantikan Pulisic atau siapa intinya apa yang didatangkan oleh Milan dalam winter transfer cukup banyak yang didatangkan. Paling enggak ini harusnya bisa berdampak, bisa berdampak. Cuma apakah Conceição bisa menemukan cara untuk membantu Reinders karena kelihatan banget Reinders lagi yang menjadi Gendong banget ya dia. Apa? Gendong banget ya. Soalnya nih abang Eliano nih emang ya. Perlu disebut. Jadi buat gua harap Milan dengan banyaknya pemain seperti ini ya bisalah naik peringkat mereka di klasemen. Untuk pribadinya Felix gue harap sih jadi ini karir dia paling cemerlang. Harapan gue begitu jelas karena ada connection bersama Conceição jelas. Pelatih sama-sama ini kan sama-sama nationality-nya kan ini kan dia ya. Portugal ya ini pasti akan sangat jadi faktor pembeda juga. Tapi ya itu di debut atau 2 pertandingan awal dia sama Barcelona juga instant impact. 2 pertandingan pertama dia sama Chelsea instant impact juga. Dulu sama Atletico juga kayak begitu. Jadi ini tren yang udah terus berulang bersama Joao Felix dan gua rasa kalau dia tetap bisa kayak begitu terus, ya Milan cuma dapetin pemain yang cuma bakal jadi kutu lompat lagi ujung-ujungnya juga. Pembelian AC Milan di pertengahan musim ini cukup menjanjikan kecuali Joao Felix. Seperti itu Pak Nabi ya. Masih tunggu kita. Masih ya. tunggu dulu. Tapi kalau kita lihat Milan yang udah mulai bangkit, MU kapan nih? Weh. Udah mulai. Abrar nggak masukin MU TV di sini. Kita masukin. Tadi gue nyelip. Kita masukin. Tolong. Tetap dibahas, tetap disebut dibahas. Bahas kan nih Brar. Cedera Lisandro Martinez. Cukup jawab itunya aja kapan bangkitnya itu. Jadi gimana Udah itu kapan aja. nih mulai bangkit nih? Bangkitnya mungkin pas udah mau akhir-akhir sisa musim. 3 match 4 match terakhir ya. Nggak jadi degradasi. Bangkit dari kubur. Iya, kayak mungkin pekan-pekan 30 ke atas. Ya peringkat 17 worth it lah ya. Ya oke lah, degradasi dong. Enggak dong, 18, 19, 20. Selamat. 17 selamat. Amat ya, jadi battle of relegation. Cuman kalau gua ngomong secara serius untuk MU, ya semoga Amorim dengan skuad seadanya. Tadi karena kenapa gue selalu bilang skuad gemuk banget, kayak gue ngeliat Liverpool banyak, ya Arsenal juga sebenarnya ya plus minus lah, atau nggak Barcelona. Ya MU tuh skuadnya tuh sekarang ya elah. Ya, benar. Enggak. Hilang tuh habis itu. Paham. To be fair, iya. Makanya gue bilang kemarin debat gue di sini juga gue bilang ya MU kalah kemarin lawan Palace, terus disalahin Maino harusnya nggak begini, Amorim harusnya bisa menunjukkan. Masalahnya Amorim nih seolah-olah terikat tangannya, nggak ada opsi lagi. Betul. Maino sama Ugarte bapuk di tengah. Ya. Cuman opsinya siapa? Lu mau pasang striker Hoylund sama Jersey. Sampai masukin pemain muda dan buat gue lumayan oke tuh anak. Oke. Siapa McConnelly siapa tuh yang Connelly. Yang mana? Yang nomor 49. Collier. Ngotot kan dia. Lumayan tuh orang gitu buat gue. Gua butuh pemain kayak gitu. Yes. Apalagi sekarang Lisandro cedera gitu kan. Iya, Penggantinya siapa? Delik lambat banget gitu kan. Cuman ya ini akan menjadi that's why gue bilang nggak segampang. Ya harusnya bisa begini, harusnya begitu, nggak bisa. MU Jadi nggak, kalau misalnya fans MU bilang wah Amorim salah nih taktikal segala macam maksa 3-4-3, tolonglah, ini bukan salahnya Amorim menurut gua. Iya pakai 4-3-3 pun emang pemain MU ngerti. Itu dia, lo mau pakai 4 back pun, 4 back zaman pun. Ten Hag pun gitu. Terus ada yang bilang juga Apa dulu? Ayo Del, cerita dia. Van Nistelrooy ini bang, kenapa diganti? Van Nistelrooy aja, satu pertandingan yang gue tonton tuh waktu dia pertama kali debut Leicester. sebagai pelatih, Oh, pelatih menang MU. tuh lawan West Ham. Selanjutnya kalah atau nggak menang tuh udah berapa match gitu. Iya, Jadinya iya. nggak bisa lo ngelihatnya kayak misalnya Van Nistelrooy interim langsung jago, enggak, itu pattern. Makanya ada yang aneh sama tim ini. Besok ya ketemu ya Amorim versus Ntar malam. Nistelrooy ya? Yes. Ini kan kita taping Jumat. Lawan Leicester. MU Leicester ntar malam. Stadium. Iya, enggak, di Old ini Trafford. Old Trafford. Gua sih
50-50 untuk ntar malam. Cuman kalau emang Gua 60-40 lo Leicester. Untuk Leicester. Iya. untuk Leicester, Leicester gue bisa lolos. karena ada semangat dari Van Nistelrooy untuk bisa ngasih tahu ke anak-anaknya, lu main all out semua. Oh, Dua ada Trevor. misi pribadi. Ada misi pribadi. Unfit. Dia pengen nunjukin gitu. Dan Vardy kan selalu happy kalau ketemu MU ya. Iya, iya, Ya udah. Jadi buat fans MU yang nanti malam untuk begadang jam 3 ya. Kan Sabtu besok. Siapkan diri. libur, Iya, iya, libur, iya, libur, iya, kalau iya. salah. Tapi selain ada match dari MU Leicester, ada juga match yang perlu kalian tonton nih Jebret Tim. Ada matchnya Pak Sio yang kemarin main di Brunei itu. Wih. Selos bareng sama ada Oki Rengga, Ibnu Jamil dan lain-lain. Pokoknya nonton nanti di akhir pekan cuma di Jebret Media TV. Betul. Kita akan kembali ngomongin soal tim nasional Indonesia sesaat lagi Jebret Tim. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.